Selanjutnya untuk narasumber selanjutnya yang pemateri yang tidak kalah keren juga. Beliau adalah sahabat Gus Dur, sahabat Gus Dur Pas Eko Srianto Galgendu. Oke, ini Pak mungkin bisa dijelaskan ini jenengan sahabat Gus Dur, mungkin bisa dijelaskan sedekat apa jenengan dengan Gus Dur dan mungkin apa-apa yang bisa diteladani dari beliau dan apa yang mungkin bisa dilanjutkan oleh generasi milenial saat ini. Selamat siang, Bapak Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya mengucapkan terima kasih pada siang hari ini karena diberi kepercayaan untuk menceritakan kebersamaan kami dengan Kiai Haji Abdurrahman. Kami mengenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebelum beliau jadi presiden. It's 11 o'clock. Setelah jadi presiden dan setelah beliau lengser dari kursi kepresidenan. Banyak hal yang menjadikan diri kami paham, banyak hal yang menjadikan diri kami memahami dan mengerti. Kebersamaan kami bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebenarnya bersama juga almarhum sampean dalem ingkang Kanjeng Sunan Pakubono 12. Di mana kami dididik oleh beliau. Sewaktu kami dididik, kami bersama-sama dalam gerakan moral rekonsiliasi Indonesia. Banyak hal yang terjadi pada saat itu. Salah satunya adalah pemahaman kami tentang sosok Gus Dur. Kami mengibaratkan Gus Dur itu sebagai Sunan Kalijaga. Yang dimaksud Sunan Kalijaga di sini sebenarnya bukan hanya kemudian dapat diartikan menjaga sungai, tetapi yang dimaksud di sini adalah menjaga tatanan, aturan, hulu, hilir, batasan. Gus Dur menjaga aturan, tatanan, hulu, hilir, batasan, bahkan tanggul. Bukan hanya permasalahan perkembangan agama Islam di Indonesia, tetapi akhirnya beliau berperan sebagai Sunan Kalijaga juga di dalam hal permasalahan politik kenegaraan. Itu dapat kita lihat sewaktu Gus Dur melihat bahwa perkembangan agama
agama di Indonesia arusnya terlalu deras, bahkan sangat kencang, atau dalam pemahaman yang lain adalah radikalisme, maka beliau berusaha untuk mengembalikan arus itu sesuai dengan karakter, tradisi, cara berpikir, religiusitas masyarakat Indonesia ini. Tetapi bila mana Gus Dur melihat bahwa perkembangan daripada penyebaran agama, pendidikan agama di Indonesia dilihat terhalang atau terhambat, maka beliau berusaha untuk kemudian melancarkan arusnya. Kami dididik oleh Gus Dur mungkin berbeda dengan yang lainnya. Karena kami dididik oleh Gus Dur dalam hal kepemimpinan. Di situ juga bersama-sama kami, para pemuka-pemuka agama yang lain, dan para raja-raja di Nusantara, khususnya almarhum Pakubono 12. Gus Dur punya cita-cita besar tentang Indonesia ini. Saya tadi masih ingat apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Maskuri Basri, Rektor Universitas Islam Malang. Gus Dur pernah mengatakan, jika mengenai tahta, harta atau yang lainnya, saya tidak peduli. Tetapi bila ada orang yang mau merubah ideologi negara, maka saya akan menjadi orang yang paling depan untuk menghadang. Ini adalah karakter, jiwa, pemahaman, dan keyakinan Gus Dur tentang kebangsaan, nasionalisme, agama, dan negara. Sekarang ini kita kekurangan sekali tokoh-tokoh yang mampu menggabungkan nilai-nilai keagamaan, politik, kenegaraan, kebudayaan, bahkan religiusitas. Sehingga hal virtual Gus Dur ini kita harapkan mampu kemudian memberikan suatu dorongan, dukungan kepada bergeraknya suatu kekuatan untuk kemudian mampu menyatukan lagi kebangsaan dan agama di Indonesia ini. Gus Dur menyatukan kekuatan kita dengan bahasa demokratisasi, dengan jiwa. Jiwa Gus Dur inilah yang hilang dari para pemimpin kita. Jiwa bangsa inilah yang hilang dari para tokoh-tokoh kita. Dan jiwa bangsa itu ada di berbagai keragaman di Indonesia ini. Saya masih ingat ketika kami diundang di sebuah acara di Bali. Jadi di Bali itu ada sebuah keris, tadi Raden Tumenggung Sudarmo Hadipuro menceritakan keris. Ada sebuah keris di Bali yang disebut sebagai keris Bengawan Canggu atau keris Sudamala. Keris Sudamala ini disimpan di Puri Sidang. Kita pada umumnya hanya mengenal yang namanya topeng Gajah Mada. Tetapi ada yang lainnya yang dipercaya sebagai alat pemersatu Nusantara, yaitu keris Yai Sudamala yang merupakan keris Majapahit yang kemudian dibawa ke Bali. Kami bersama dengan Gus Dur, bersama juga dengan para pemuka
agama yang lain, bersama Biku Matera, bersama Pak Habib Cirsin, bersama perwakilan uskup pada saat itu, untuk datang bersama-sama dengan para cokorde di bumi tanah Dewata ini untuk mendapatkan tirta kekuatan persatuan Nusantara. Yang mengagetkan kami adalah waktu kami bertemu dengan para cokorde yang dipimpin oleh Cokorde Dungkung pada saat itu, bentuk daripada suatu keinginan untuk mampu menyatukan Nusantara ini adalah bicara dengan keris. Dan itu harus kemudian kita lakukan. Saat itu yang berbicara hanya boleh 2 orang. Yang satu Gus Dur, dan yang satu kebetulan saya yang mewakili. Dan akhirnya kita berhasil mendapatkan kekuatan keris Sudamala itu untuk menyatukan Nusantara. Apa yang sebenarnya Gus Dur contohkan dalam hal ini? Gus Dur ingin memberikan suatu contoh bahwa untuk menyatukan Nusantara ini ada pada jiwa spiritual. Dan jiwa spiritual itu ada pada kekuatan kebudayaan, ada pada kekuatan politik, ada pada kekuatan ekonomi, ada pada kekuatan sosial, ada kekuatan kebersamaan. Dan kita semua kehilangan itu semua. Saya kebetulan dididik oleh Gus Dur dan almarhum Pakubono XII dalam hal kepemimpinan. Kepemimpinan bagaimana menyatukan suatu kekuatan. Kata Gus Dur adalah menyatukan kekuatan langit dan bumi. Yang dimaksud Gus Dur ini adalah menyatukan kekuatan antara agama langit dan agama bumi. Menyatukan lagi kembali kekuatan para pemuka agama-agama dengan para raja. Menyatukan kembali kekuatan agama-agama dan nasionalisme atau kebangsaan. Ini yang sekarang ini kurang sekali ada di Indonesia. Kami bersama berproses besar dalam renungan suci Sumpah Palapa. Akhirnya lahirlah gerakan kami yang kita namai Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia. Kata rekonsiliasi sendiri sebenarnya lahir di Trowulan Inggil, tempat yang dipercaya sebagai makam atau petilasan Raden Wijaya. Yang mendapatkan ilham kata rekonsiliasi adalah almarhum Pakubono XII. Kebersamaan membangun sesuatu yang terus-menerus itulah yang kemudian terus terjadi dan menjadi suatu komitmen besar kami. Gus Dur adalah orang yang sering ke makam. Jadi kalau habis dari makam, saya masih ingat, Gus Dur menjadi sejuk, Gus Dur menjadi santun, Gus Dur lebih kemudian berjasa dan rileks. Mengapa? Karena kemampuan dialog Gus Dur dengan yang semare, dengan yang ada di dalam makam. Dan kata Gus Dur, itulah ukuran daripada kiai sepuh atau kiai langitan. Kiai langitan, salah satu ukurannya adalah mampu berbicara dengan yang semare. Dan kami dididik dalam hal-hal seperti itu juga. Bagaimana harus stand
di dalam hal itu. Saya masih ingat pertemuan terakhir bersama Gus Dur. Saya bertemu beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Gus Dur di akhir hayatnya, beliau sering ke Candi Ceto, sebuah candi di lereng Gunung Lawu. Beliau 7 kali ke sana. Dan pastinya beliau ke Candi Ceto, kalau menurut pemahaman kami, adalah maneges. Maneges dari kata teges, ma itu artinya tanggung jawab. Maneges adalah mencari kebenaran dari tanggung jawab seorang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di dalam cerita wayang, yang bisa maneges adalah satu sosok, yaitu Ismoyo, atau yang kita kemudian kenal sebagai Semar. Di dalam pemahaman spiritual, kita mengenal ada beberapa tokoh kepemimpinan dan kenabian yang melakukan hal yang sama. Saya kalau mengkaji tentang Nabi Musa, beliau maneges naik ke Gunung Sinai dan kemudian mendapatkan 10 perintah Allah. Dan sebuah rahasia besar, ketika Gus Dur maneges di lereng Gunung Lawu, pasti ada rahasia besar yang beliau dapatkan. Karena ketika seseorang mencari kebenaran dan tanggung jawabnya kepada jagat dan zaman, maka dia bersaksi, berdoa, berajar, dan bersabda dengan jagat dan zaman, dengan segala perjanjiannya. Dan kita sekarang ini kekurangan kepemimpinan dalam hal seperti itu. Kondisi kita sekarang ini sangat sekali memerlukan penerus perjuangan Gus Dur. Saya sendiri ketika oleh panitia disebut sebagai sahabat Gus Dur, merasa bahwa beban dan tanggung jawab sedemikian berat. Beban tanggung jawab yang harus kemudian dipikul. Tetapi akan lebih berat lagi ketika beban tanggung jawab itu bukan hanya dipikul di pundak, tetapi seperti yang dimiliki oleh Gus Dur, yaitu bermahkota. Seperti yang dimiliki oleh Paku Buwono, yaitu bermahkota. Yang artinya, makuta. Ma adalah tanggung jawab. Ku adalah aku. Ta pernah dipakai sebagai pengganti kata Tuhan atau dewata. Beban tanggung jawab yang ada padaku, yang diletakkan di atas kepala, yang artinya harus diangkat, dijunjung, ditinggikan lebih dari segala kemampuan dan keberadaanku. Dan sekarang kita tidak punya penerus perjuangan Gus Dur yang bermahkota, yang meyakini bahwa beban yang dan tanggung jawabnya harus diletakkan di atas kepala, disangga di atas kepala, bukan hanya di pundak. Kita membutuhkan lagi kekuatan besar. Kita harus mampu menyatukan kekuatan Gus Dur, kekuatan para wali, kekuatan Brawijaya, kekuatan Singasari, kekuatan Kediri, kekuatan Pajajaran, kekuatan Mula Warman, kekuatan Airlangga, untuk menyatukan kembali cita dan mendapatkan kembali kekuatan Gus Dur. Harapan banyak sekali. Saya benar-benar tadi ketika melihat apa yang dipaparkan oleh Rektor Universitas Islam Malang dan apa yang kemudian dipaparkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Malang, saya merasa berbesar hati. Saya merasa juga dapat teman, karena penuh kebesaran dan keagungan, penuh dengan pemahaman pengertian yang besar dan agung untuk memayu Haining Bawono, untuk berbuat kitan spiritual kebangsaan kita.
Kita membutuhkan kembali kebangkitan spiritual, kesejarahan kita. Sejarah jangan hanya ditulis. Sejarah adalah suatu ikatan kewibawaan untuk mencapai tujuan cita-cita bangsa kita. Jadi sekarang ini, kalau kita bicara tentang Gus Dur, maka kita bicara tentang sejarah Gus Dur. Gus Dur harus terus menjadi untuk kemudian menuju cita-cita kebersamaan kita bersama. Saya ada suatu bahasa. Bahasa ini adalah bahasa, tapi sebenarnya ini adalah bahasa yang sebenarnya diinginkan Gus Dur di perjumpaan saya terakhir. Beliau bertanya kepada saya, Mas, mungkin sebenarnya bahasa inilah yang ingin beliau dengarkan. Pada saat ritual Gus Dur yang baik ini, setelah ke-11, saya baru kemudian bisa mendapatkan sandangan tersebut. Dan ada yang mengatakan, inilah bahasa Gajah Mada. Nanti saya akan terlatih dalam bahasa Indonesia. Rahana jimalahana karasana talahanata cimahalahana hana karana sima atatu. Ya Allah, Engkau yang telah kemudian menjadikan kami satu bangsa, kan lahir suatu sinar pancaran spiritual. Ya Allah, Engkau berikanlah kepada kami jalan dan tujuanmu untuk menjadikan kami satu kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan mohon maaf karena ada sedikit kendala jaringan tadi dengan Pak Eko Srianto Galgendu. Kita mungkin ini tadi malam ke panitia kan ngirim itu dokumen, dokumen tentang GMKRI. Kalau nggak salah dokumen tentang GMKRI, nah itu bisa dijelaskan. Dari di dokumen itu ada namanya Gus Dur dan ada namanya jenengan. Jadi bisa dijelaskan maksud tujuan Gus Dur membikin GM organisasi itu apa kira-kira, dan wasiat apa yang mungkin disampaikan Gus Dur kepada Pak Eko. Silakan singkat saja, mungkin waktu 5 menit saja Pak Eko Srianto Galgendu. Silakan. Terima kasih Pak Torik. Yang pertama, saya sampaikan salam hormat saya pada Mbak Lisa. Kita sudah lama sekali tidak bertemu, begitu lebih dari 10 tahun. Jadi kalau saya menjemput Gus Dur, mau kita ajak ke Solo, biasanya saya jemput beliau di rumahnya Mbak Lisa, karena beliau pasti sekalian mampir sambil nengok cucu pertamanya, yaitu Mas Pari Kesit. Mungkin Mas Pari Kesit sekarang udah sekitar 17 tahun mungkin usianya. Jadi saya tahun 2009 itu masih tinggal di Solo. Tahun 2010, tahun 2009 ketika Gus Dur sebelum meninggal, saya dengar beliau menyebut bahwa meninggalkan surat wasiat rekonsiliasi. Maka hal tersebut sangat mengagetkan diri saya ini. Karena kebetulan memang kita yang dipercaya untuk menyimpan sebuah akte tanda tangan tentang kesepakatan gerakan rekonsiliasi. Akte itu ditandatangani oleh 7 orang. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang kedua adalah
sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono 12, almarhum, yang ketiga adalah Cokordi Gede Agung Suyase, almarhum, beliau adalah Penglisir Puri Ubud. Yang keempat adalah Usodo Panyavaro, Tuan Usodo Panyavaro, atau yang kita kenal sebagai Bante Panyavaro Matera. Yang kelima adalah Dr. Andes M. Habib Cirsin, beliau sahabat Gus Dur. Yang keenam adalah saya sendiri, Eko Srianto. Yang ketujuh adalah Mas Yuli Sulistyo Wibowo. Sebenarnya ini mewakili Pak Ruslan Abdul Ghani, tapi beliau tidak bisa ikut begitu. Yang ada di situ tapi tidak ikut tanda tangan sebenarnya adalah Monsinyur Suharyo, yang sekarang menjadi kardinal di Indonesia. Gitu. Jadi ini sebuah proses yang sangat panjang. Tetapi ketika Gus Dur mengatakan saya meninggalkan surat wasiat rekonsiliasi, hal itu yang mendorong saya dari Solo pindah di Jakarta. Berulang kali yang namanya kata rekonsiliasi ini selalu dicoba dipakai untuk menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia dan permasalahan negara kita. Kami yang dididik dan belajar dari Gus Dur dan para pemuka agama-agama sama para raja di Nusantara ini pasti mendapatkan suatu pendidikan, arahan, baik secara fisik maupun secara spiritual. Dan menurut pemahaman kami, maka sebenarnya kalau menangkap daripada proses panjang kami memahami pemikiran Pakubono 12 dan Gus Dur tentang rekonsiliasi ini, maka rekonsiliasinya adalah rekonsiliasi bangsa dan negara Indonesia. Arti kata rekonsiliasi ini menjadi sangat penting karena jangan kemudian artinya bergeser. Karena sekarang ini pada umumnya arti kata rekonsiliasi yang ada dalam bahasa yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menurut kami kurang sesuai karena jumlah batas kertasnya yang kemudian tidak cukup mungkin. Tetapi kami mengartikan arti kata rekonsiliasi di sini adalah dari kata konsili. Kon itu adalah suatu tempat atau wadah yang memiliki suatu sistem yang kuat guna menuju tujuan atau cita-cita. Jadi kalau kita bicara rekonsiliasi bangsa negara Indonesia, maka kita membicarakan kembali tempat atau wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki suatu sistem pemerintahan yang kuat guna menuju cita-cita bangsa Indonesia. Jadi rekonsiliasi ini adalah memperkuat kembali sistem. Kita perlu kembali memperkuat sistem kebangsaan kita. Kita perlu memperkuat kembali sistem pemerintahan kenegaraan kita. Banyak sekali yang kemudian harus diperkuat. Gus Dur sendiri memperkuat itu dengan tadi seperti yang dikatakan Mbak Lisa dalam hal ini membuat suatu gerakan atau langkah-langkah, yaitu menyatukan kekuatan. Kekuatan yang bergabung di gerakan moral rekonsiliasi ini, kumpulan ini, 7 orang ini, kalau kemudian dipetakan, itu gabungan antara kekuatan raja dan pemuka agama. Termasuk di situ pastinya Gus Dur yang memiliki pemikiran besar ke depan. Kesadaran Gus Dur dan almarhum Pakubono 12 yang coba saya terima adalah suatu kesadaran untuk kemudian tidak bisa sendiri, maka beliau mesti bersama-sama. Demikian juga kesadaran daripada almarhum Pakubono 12 ketika berbicara penyelesaian bangsa dan negara ini tidak bisa sendiri, tetapi mesti bersama-sama. Dalam bahasa Gus Dur adalah menyatukan lagi kekuatan langit dan bumi untuk membangkitkan cahaya spiritual
Nusantara ini kembali. Dalam bahasa Gus Dur adalah menyatukan lagi kekuatan Majapahit dan Demak untuk memperkuat kembali fundamental kekuatan spiritual bangsa Nusantara ini. Dan itu kemudian dilakukan. Sekarang ini tadi bahwa kita harus kemudian mencegah. Salah satu hal yang mesti kita cegah adalah kekuatan yang sekarang ini salah satunya adalah radikalisme. Dan Gus Dur besar, yaitu menyatukan kembali kekuatan daripada kebangsaan kita, yaitu menyatukan kekuatan antara Nahdlatul Ulama dengan kekuatan lintas agama, dengan kekuatan proses panjang lebih dari 20 tahun, walaupun akte ini ditandatangani tahun 2003, kami merasa bahwa dalam keterbatasan kami mencoba untuk kemudian mengaplikasikan step by step. Dari saya bertemu kembali dengan para sahabat-sahabat Gus Durian, bertemu kembali dengan para sahabat yang mencintai Gus Dur, ketemu dengan Profesor Mahen dalam makna rekonsiliasi bangsa dan negara ini. Siapa Eko Srianto? Yaitu terima kasih penjelasannya cukup panjang lebar, waktu kita terbatas, mohon maaf. Itu sementara yang mungkin. Eko Srianto, terima kasih ya penjelasannya. Siap. Tadi Pak Eko Santos, Pak Eko Santos sudah menjelaskan tentang rekonsiliasi yang didukung oleh Gus Dur dan juga ada Gus Dur di dalamnya. Kira-kira seperti itu.